Nah, jadi di sini ketahuinya fungsi PDF. Berapa PDF-nya? Ini PDF, kalau yang kecil itu PDF ya. Nah, probability density function atau fungsi densitas. Ini diketahui 1/3 X pangkat 3, di mana X-nya itu antara -1 sampai 2. Tapi kalau untuk X lain itu nilainya 0. Nah, sekarang tentukan fungsi CDF. Kalau CDF ini F besar ya, fungsi kumulatif distribution function. Gitu loh. Nah, gimana caranya? Ya, ini kan udah dibahas ya. Nih saya perlihatkan. Nih caranya seperti yang ini. Ini pertemuan keberapa, nanti dicek di itunya ya, di materinya itu kan udah saya share kemarin itu, sebelumnya itu disusun itu di situ dikumpulin. Nah, ini di sini hampir sama. Ini kan ngambil dari situ juga. Nah, caranya yang ini ya. Sebenarnya rumusnya kalau untuk CDF ya yang ini. Nih lihat. Fx, F besar, cara mencari F besar itu adalah integral ya dari minta hingga sampai kepada X, di mana X itu batasnya. Ini kan minta hingga sampai X, batas atasnya, ya, batas atasnya. Jadi yang batas bawah nggak diperhitungkan. Yang dilihat itu batas atasnya aja. Nah, maaf, nanti yang diperhitungkan itu yang atasnya udah pasti X, gitu. Yang batas bawahnya, minta hingganya nanti kita ganti dengan batas bawah yang diketahui di soal. Nah, soalnya eh ini ya, soalnya. Nah, di sini bisa kita langsung aja kita kerjakan ya. Nah, untuk jadi kalau misalnya untuk ini kan X-nya dari -1 sampai kepada berapa? Dari -1 sampai 2 kan ya? Nah, X-nya dari -1 sampai 2. Berarti saya tulis di sini untuk X antara -1 sampai dengan 2. Di sini kita buat dulu fungsi ft-nya ya. Fungsi ft-nya gimana? ft ft itu berarti ganti ini x-nya dengan t ya. Ini sama dengan berapa? Satu 1/3 ya, t pangkat 3 gitu. Paham nggak sampai sini? Jadi ini 1/3 t pangkat 3. Tinggal ganti dari sini. Ini kan 1/3 x pangkat 3. Berarti kalau ft 1/3 t pangkat 3. Nah, sekarang kita hitung integralnya. F fx ya, itu sama dengan integral dari minta hingga sampai kepada x ft dt. Nah, gitu kan. Terus kita masukkan. Nah, ini kan dari minta hingga sampai x. Tapi yang ada nilainya di sini, kita lihat batas bawahnya berapa di sini. -1 kan ya. Ini -1. Jadi minta hingga di sini, kita tidak perlu menghitung dari minta hingga. Kenapa? Karena yang ada nilainya itu dari -1 sampai kepada 2. Nah, ini yang ada nilainya ini. Sedangkan yang minta hingga di sini itu 0 nilainya, nggak ada. Jadi ya udah, berarti kita cukup ganti minta hingganya dari -1 yang ada aja, -1 sampai X. X-nya nggak usah diganti dengan 2, awas. Yang diganti itu batas bawahnya aja, -1. Faisal nanti nggak usah Faisal. Faisal masih mendengarkan? Hikmah, nanti Hikmah. Ngerti Ustadz, insya Allah. Abdul Haris.
Abdul Haris, paham? Di DN9 ini siapa aja yang masuk? Kawan Ini boleh. DN9 Semuanya yang masuk siapa aja? hadir, Semuanya hadir ya? semuanya hadir Pak. Eh, ngerti nggak ini Bapak kenapa boleh minta diganti tolong dari ulang saya. kenapa? Oke, Bapak ini boleh minta FT-nya tolong berapa? diulang lagi. Berarti ini 1/3 T pangkat tiga kan FT ya, DT. Nah, coba diintegralkan biasa. Kita tinggal melakukan integrasi. Ini sepertiganya bisa kita keluarkan ya. Jadi sepertiga gitu integral min 1 sampai X T pangkat 3 DT. Paham nggak? Dah, kita lanjutkan. Duroh, paham Duroh? Duroh masuk Zoom siapa? Yang dan 9. Jaringannya. Oke, di sini berarti 1/3-nya kita keluarkan. Nah, itu. Nah, ini integralnya T pangkat 3 itu jadi berapa? Kalau diintegralkan. T pangkat 3 diintegralkan. 1/, berapa? Akti T pangkat 3 diintegralkan jadi 1/, berapa? Robi Atul Adawiyah bareng Sika ya? Iya, Pak. Ya. Coba T pangkat 3 kalau diintegralkan jadi berapa? 1/1 per ini kan ditambah 1 pangkatnya. Kalau diintegralkan itu ya. T pangkat 3 kalau diintegralkan ditambah 1. Jadi berapa pangkatnya? 1/4 T pangkat berapa? T pangkat 4. Nah, ini dari min 1 sampai dengan X. Gitu. Dari min 1 sampai dengan X. Nah, ini kita tinggal hitung. Ini jadi berapa nih? 1/3 dikali 1/4. Oh, enggak. Ini dihitung dulu ininya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kita keluarkan 1/3 kali 1/4. Ini yang dalam kurungnya adalah T pangkat 4 dari berapa? Batasnya min 1 sampai dengan X. Jadi nilainya berapa ini? Next. Ya, silahkan di on kan mikrofonnya. Ini 1/3 kali 1/4 berapa? 1/12. Ini Satu per dua T-nya belas. ganti T-nya ganti dengan X dulu. Jadi X pangkat 4 dikurangi. Terus diganti dengan min 1. Min 1 pangkat berapa? Min 1 pangkat 4. Sama ya. Hmm, gitu. Bergiliran ya sama aja. Habis itu gimana? Sudah selesai ya. 1/12 dalam kurung. X pangkat berapa? X pangkat 4 dikurangi berapa? Ditambah. Oh ini min 1 pangkat 4 nilainya berapa? 1 atau min 1? Min 1 pangkat 4. Kalau dipangkatkan min 1 pangkat 4 min 1 apa 1? Min 1.
Satu. Satu. Yang Satu. satu. Kalau pangkatnya genap, ini kan min satu kali min satu kali min satu. Berarti satu. Kalau pangkatnya ini genap kan pangkatnya ya. Empat itu bilangan genap. Kalau min dipangkatkan genap pasti positif. Jadi min satu. Nah, jadi jawabannya ini ya. Oke. Ada yang ditanyakan nggak? Nah, ini berarti untuk X dari min satu sampai 2. Nah, kita ini belum selesai. Kita harus ada bikin kesimpulan ya. Jadi, itu fx. Nah, tadi yang kita hitung itu kalau untuk X-nya dari min satu sampai dengan 2. Nilainya adalah 1/12 X pangkat 4 min satu. Nah, tapi untuk X-nya kurang dari satu gimana? Ini kan X lebih dari satu. X kurang dari sama dengan satu min satu pasti 0 nilainya. Nah, itu bedanya. Jadi yang sebelumnya itu pasti 0 karena kan tadi untuk yang lainnya 0. Tapi untuk X yang setelah 2 ini beda. X yang lebih besar dari 2 pasti satu. Jadi di sini 0, yang di sini satu. Jadi kita cukup menghitung yang bagian tengahnya. Jadi jawabannya itu ya. Jadi CDF, CDF-nya ini. Ini untuk jawaban yang A ya. Dan yang ditanyakan untuk yang A Insya Allah tidak ada set. tidak ada. Faisal, ditanyakan. Faisal tadi nggak jawab ini. Insya Allah jelas Pak. Oke, alhamdulillah. Di sana ada kegiatan apa? Ada yasinan ya? Yasinan sama persiapan Foksong Pak. Oh, ada acara ya? Ini acara koah. Ya. Oke. Nah, jadi ini kita udah dapat ya. Nanti teman-teman ini dicatat ulang. Jadi ujiannya ini soalnya itu hampir sama ya. Nanti offline ini ujiannya hari Kamis. Oke. Nah, sekarang untuk ngitung ini gimana? Nah, ini lebih gampang lagi yang B. Yang B ya. P. Nah, P X-nya dari min satu sampai dengan, oh, ini jangan sampai, oh, dari satu ya, bukan dari min satu. Maaf, dari satu ini. Dari satu sampai dengan 2. Ingat, satu sampai 2 itu masih ada di interval mana? Yang ini, X kurang dari min satu antara min satu sampai 2 atau X lebih dari 2? Satu sampai 2 nih. Satu sampai 2 ada di mana? Kurang dari min satu atau yang antara min 1 sampai 2 adanya? Interval yang ini adanya di mana? Gini aja. Ini kan min satu, yang ini min 1 sampai 2. Nah, lihat. Ini kan 1 sampai 2, berarti satu di sini ya. 1 sampai 2. Oh, berarti masih termuat di sini. Berarti pakai yang tengah. Kita pakai yang tengah. Kita tinggal masukin aja ke sini. Ini sama dengan, nah, teman-teman lihat rumusnya ya di sini. Di sini ada teorema yang menyatakan ini nih ya. Kalau ditanyakan peluang X lebih dari A kurang dari B, maka tinggal F besar B, ini fungsi CDF, FB min FA. Jadi gampang banget, tinggal dimasukin doang ya, untuk yang ini mah. Jadi FB min FA. F2 dulu masukinnya, F2 min F1. Udah, masukin. Kalau mau dicari masing-masing dulu boleh, cari dulu aja misalnya, cari dulu F2. F2 ganti ini jadi 1/12, X-nya ganti dengan 2, 2 pangkat 4 min 1. Min 1 pangkat 4 min 1 ya. Jadi ini 1/12, ini 16 kurang 1. Jadi jawabannya ini 15/12.
Kayaknya ini ada yang Nah, yang satu lagi sama, yang satu lagi tinggal dimasukin. Oh, ini yang kalau ini pangkatnya pangkat 3 ya. Bisa malah caranya. Oke, kita lanjutkan. Ini tinggal masukin sendiri aja. Berarti di sini F berapa sekarang? F1 ya. F1 itu sama dengan 1/12. Ini ganti dengan 1 ya. 1 pangkat berapa? 4 dikurangi 1. Oke. Jadi ini hasilnya sama dengan 0 ya. 1/12 dikurangi 1. Dikali 1 kurangi 1, 0. Jadi ini jawabannya 0. Nah, jadi jawabannya yang ini jadi P X dari 1 sampai dengan 2 itu sama aja dengan Ustadz Afan, suaranya macet-macet. apanya? Jaringannya. Oke, sebentar saya ini dulu. Iya Ustadz, suaranya macet banget. Sebentar ya. Ya Ustadz. Oke, sekarang kita lanjutkan berarti. Nah, sebenarnya tadi ini harusnya soalnya itu pangkatnya pangkat 2 ya. Tapi nggak apa-apa, ini pangkatnya salah di soalnya, tapi nanti pengerjaannya caranya sama. Salah soal sedikit. Sehingga ini peluangnya jadi lebih dari 1. Tapi konsep perhitungannya aja yang diperhatikan. Oke, ini berarti ini kan 15/12. Ya, nah 15/12. Yang F2-nya, F1-nya kan 0. Berarti ini kurangi 0 sama dengan 15/12 gitu. Nah, jadi gitu caranya ya untuk nomor 1. Ada pertanyaan nggak? Jadi untuk yang nomor B itu tinggal dimasukin aja
hasil yang nomor A-nya berapa, masukin ke sini. Hasilnya berapa, nih masukin. Tinggal yang F2, nih FB min FA. Saya tulislah rumusnya sini ya. Saya tulis dulu rumusnya ya. Kalau ditanyakan peluang ya, peluang dari A, X-nya lebih dari A kurang dari B, itu sama aja dengan F besar B min F besar A. Nah, ini rumusnya. Jadi yang kedua pakai yang ini. Nah, tuh. Ada pertanyaan untuk nomor satu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan yang nomor dua ya. Nah, nomor dua ini lebih gampang. Nggak ada integral, nggak ada turunannya. Nah, sekarang suaranya udah jelas atau masih? Udah jelas, Ustadz. Ya, ini saya udah keluar nih. Soalnya di sini di ruangan Andalusia agak nih. Oke, ini soal yang kedua. Ini terapan dari konsepnya. Perbesar dulu lah ya. Oke. Nah, seorang pilot swasta, maksudnya perusahaan swasta, mengasuransikan pesawatnya sebesar 200.000 dolar. Perusahaan asuransi menaksir, jadi dia tentunya si pilot ini mengasuransikannya ke perusahaan asuransi ya. Menaksir terjadinya kerugian total dengan peluang 0,008. Jadi kerugian total itu 0,008, artinya kerugian 100% hancur pesawatnya. Itu kan kerugian total. Kalau pesawatnya meledak itu kan hancur 100% ya. Jadi nggak ada lagi yang bisa ya ruginya 100% harus diganti gitu. Kalau kerugian 50%, setengahnya berarti ya itu 0,04. Dan kerugian 25% dengan, nah 25% berarti seperempat kerugian itu 0,2. Nah, jika kerugian lainnya diabaikan, tentukan premi. Premi itu apa? Uang yang harus dibayarkan oleh si pilot itu. Premi yang harus ditagih perusahaan asuransi tiap tahun agar mendapat keuntungan. Nah, supaya dia dapat keuntungan 700 dolar perusahaan asuransinya. Nah, ini pakai konsepnya konsep ekspektasi ya. Oke, konsep ekspektasi di pertemuan sebelumnya ini nih konsep ekspektasi ya. Oke. Ini konsep ekspektasi. Jadi ekspektasi, nah ini ya, itu adalah X dikali fx, di mana fx-nya itu adalah peluang, gitu ya. Kita pakai yang ini, karena ini kasusnya kasus diskrit. Nah tapi kita harus lihat dulu di sini kerugiannya, ya, kerugiannya harus dilihat dulu. Karena apa? Karena kita punya sifat, ya, ingat ada sebuah sifat yang mengatakan bahwa eh, sigma dari peluang, kalau peluang dijumlahkan, itu hasilnya harus 1. Jadi ini fx itu adalah sama dengan px. Px sama dengan x ya. Fungsi peluang. Nah, kalau peluangnya dijumlahkan harus sama dengan 1. Di sini harus kita lihat udah 1 atau belum. Ini kan kerugiannya itu dibagi menjadi beberapa. Ini ada kerugian 100% ya. Kerugian yang 100%. Kerugian 100% peluangnya berapa? Ini 0,008. 100% itu seluruhnya total. 0, ini fx-nya ya. 0,0. Nah, 0,08 kan di soalnya gitu.
0,008. Nah, terus kalau kerugiannya 50%, 0,04. 0,04. 4. Kalau kerugiannya berapa lagi? 25%. Nah, 25% ya. Berapa kalau kerugiannya 50%? 0,2. 0,2. Ini 25%. Nah, kalau kerugiannya 0 berapa persen? Kan belum ada. Ini coba jumlah dulu. 0,08, 0,08 ditambah berapa? 0,0. 0,04. Dijumlahkan dulu ya. Kita cek dulu. Kita cek ya. Sigma fx harus sama dengan 1. Kita lihat untuk mengisi yang 0 itu. Berarti berapa di sini? Ini dulu ya. 0,08. Ini tinggal dijumlah-jumlah aja. Itu tambah 0,2. 0,04 tambah 0,0 0,2 0,2 jumlah ditambah ini misalnya ini X ya. Misalnya di sini A gitu. Kan yang 0 kan nggak disebutkan berapa peluangnya kan? Ya, betul nggak? Dan sebenarnya Betul. emang nggak penting juga sih karena nanti ini pengen tahu aja. Kalau pengen tahu gimana yang 0 ya udah berarti ini kan sama dengan 1 ditambah A. A-nya nggak tahu ya. Sama dengan 1. Berarti ini berapa nih? 0,08 tambah 0,04. Ini aja caranya. 0,0. Nolnya ada 2 ya. 0,8. Nah, jadi kalau ngejumlah gini, komanya harus rata. Nah, ini 0,2, komanya harus rata ya. Harus rata, harus lurus. Yang lurus itu komanya, caranya gitu. 8, 4, 2, 0. Ngerti nggak? 0,248 8. ditambah A sama dengan 1. Oh, ternyata A-nya itu berarti 1 dikurangi 0,248. 8. Ya. Sebenarnya yang A itu nanti nggak ngaruh juga karena nanti dikali 0. Ya. Tapi ininya aja. Berarti 1,00. Ini 1 itu dianggap 1,00 ya. Dikurangi 0,248. Ini 10 kurangi 8, 2. Ini tinggal 9 karena dipinjam 1. Kurangi 4, tinggal 5. Ini 9 kurangi 2 tinggal 7. Nah, jadi ini 0,752 ya. Nah, ini A-nya berapa? 0,752 ya. A sama dengan 0,752. Nah, gimana ngitungnya, Pak? Ngitungnya sebenarnya yang 0 nanti dikali yang ini nggak usah dicari juga nggak apa-apa ya dalam prakteknya mah, dalam mengerjakan. Nah, sekarang si X-nya ini 100% dari total. 100% dari berapa? Dari 200. Ini kan 100% ya. 100% dari 200 itu berapa? 200. Ini yang 100% ya 200 ya. 200.000 itu 200 ya. Berarti kita cek dulu di sini. Eh, yang 100% dari 200 dikali 200.000 dolar. Berarti ini sama dengan berapa? 200.000
$200.000 ya. Nah, kita hitung dulu. Nah, yang 50% berarti berapa? Yang 50% dari 200.000 berapa? 100. Masa nggak tahu? Ya, berarti $100.000 bayar ininya. Yang 25% kali 200.000. Seperempatnya berarti 50 50. 50.000. Nah, yang nol mah ya nol, makanya nggak usah dihitung juga nggak apa-apa. Yang ini nih, step yang ini nih, yang tadi saya itu untuk ngecek aja. Ini dikali 200.000 ya pasti nol. Oke, Nah, pakai rumus ekspektasi. Ya tinggal dikali-kali doang, kali-kali aja. Nih rumusnya gimana? Rumus ekspektasi tadi udah ya ditampilkan di slide. Ekspektasi atau mu sama dengan EX itu sigma jumlah dari X dikali Fx. Fx-nya peluang ya. Ingat Fx-nya peluang yang tadi. Oke, X-nya yang ini nih nilai-nilai yang udah kita dapat. Kalau yang 200 ini 200 kan ya? Yang 200 berarti berapa? Yang ini yang 100%. Yang 100% berarti $200.000 dikali dengan peluangnya berapa? Tadi peluangnya berapa? Ini 0,008. 0,008. Tinggal dikali doang 0,008. Ditambah 100.000. Ini bukan 100.000 rupiah ya, $100.000. Dikali dengan berapa peluangnya tadi? 0,04. Tuh, 0,04. nih 0,04. Terus ditambah lagi satu lagi yang 50.000 dikali dengan berapa tadi lupa? 0,2. Ah, 0,2. Nih pakai kalkulator coba. Atau langsung aja juga bisa. 200.000 kali 8 berapa? 2 kali 8, 16. 16 coret nolnya 3. 16. Ini kan ini 8 per 1.000 kan ini. Coret 0,3 berarti 1.600 600. dolar. Tambah ini 100.000. 1 kali 4 itu 4. Nolnya kita coret 2. Nolnya kita coret 2. Sisanya 3 ya. 4.000. 4.000 ya. Nah, terus yang ini 5 5 kali 2 itu 10. 10 ini 0,2 ya tadi ini salah nulisnya. 0,2. 10 terus ini nolnya 4. Ini kan koma di belakang koma ada satu angka gitu. Coretnya cuma 1. 10.000 kan ya 10.000. dolar. Nah, ini dijumlah. Jadi ini premi minimal sebelum dia dapat keuntungan ya. Sebelum dia dapat keuntungan yang harus ditagihnya ini. 16.000 tambah 4.000 berapa? Ini bukan 16.000 ya. 20, 1.600 ya ini ya. 20. 1.600 tambah 4.000. Oh, 1.600. Oh ini nih. 10.000 tambah 4.000 5.600. 14.000. 14.000 tambah 1.600 15.000 1.000. 600. 600. 600, Pak. Nah, di per tahunnya ini kalau belum dapat keuntungan. Ini belum dapat keuntungan. Tadi ingin dapat keuntungannya berapa? 700.000. Jadi kalau ini tuh supaya tidak rugi, si pilot ini harus ditagih per tahunnya biaya 15.600 untuk bayar asuransi. Tapi kita inginnya dapat keuntungan kan? Nah, agar dapat keuntungan 700 dolar, maka ya. Nah, jadi eh, premi yang harus dibayar yang harus ditagih
Nah, ini tinggal ditambah aja $15.600 ditambah keuntungan yang diinginkan $700. Berarti berapa? 0,036. Juta Nah, 6.300. $16.300 16. per tahun. Nah, jadi itu dia harus bayar gitu. Oke, ini gampang nih. Jadi sebenarnya step yang ini nih, kalau step yang ini tuh perlu dihitung kalau ininya bukan nol. Kalau ininya nol, ya kan dikali nol nggak mengaruh. Jadi langsung ke sini juga nggak apa-apa nanti ngerjainnya ya. Yaitu soal nomor 2. Nomor 3 sekarang ya. Oke nih, sangat menarik. Ini cuma 4 soal ya ternyata. Kirain saya 5 soal. Terlalu sedikit soalnya ternyata. Tapi nggak apa-apa lah. Bapak. Jangan Ya, banyak-banyak, Panjang Pak. saya jawabannya. kenapa? Terlalu banyak jawabannya. Kan cuma 4 soal. Udah 4 aja ya. Iya, Pak. Emang udah dikumpulin soalnya juga nggak bisa diubah. Kan itu 4 aja, Pak. nggak Ya? ganggu aja. Jawabannya panjang, Pak. Hah? Ya udah nggak apa-apa sana. Eh, nah sekarang kita ini soal yang paling keren ini. Nah ini sebenarnya udah kita kerjain ya. Eh, contoh yang seperti ini, tapi kita lihat di sini. Nah, ini soal yang ini yang nomor 2 itu paling gampang. Ini, nah sekarang soal nomor 4, saya kita akan gunakan cara yang lebih efektif untuk soal nomor 3 ini. Pakai teorema yang terakhir itu ya. Oke, nah di sini ini diperbesar 16. Wis. Nah, banyaknya mobil X yang masuk ke suatu pencuci mobil setiap hari antara jam 8 sampai jam 10 mempunyai banyak nyamuk di luar mah mempunyai salah distribusi peluang. Nah, ini posisi distribusi peluang ya. Iya, ini kenapa ya? Nah, ini F X sama dengan X. Ini nggak bisa dibesar kali. Nah, ini. Nah, jadi kalian harus harus sudah tahu ya kalau misalnya di fungsi pak fungsi itu P X sama dengan X itu nulisnya bisa jadi seperti ini. Nah, jadi ini udah tahu ini fungsi peluang. Mau nulisnya P dalam kurung X sama dengan X besar sama dengan X kecil atau ini juga FX doang itu sama. Maksudnya sama. Nah, ini peluangnya seperti ini ya. Ini kalau mobilnya ada 3, peluangnya itu 1/15. Mobilnya ada 4, peluangnya 1/15. Mobilnya ada 5, dan seterusnya. Ini kalau dijumlahkan harus 1. Satu enggak ini? 1 tambah 1, harus 15 ya. Harus 1. Ini berarti atasnya harus, Kenapa kan Pak bawahnya sifat 15. fikirnya Atasnya harus padahal 15. di atas sudah ada nilainya, Pak? Kenapa? Ini 1 tambah 1, 2. 2 tambah 5, 7. 7 tambah 4, berapa? 11. 11. 11 tambah 4, 15. Oke, berarti soalnya benar. Nah, sekarang misalkan GX sama dengan 5X min 2, 5 kali jumlah mobil dikurangi 2. Menyatakan upah dalam ribuan rupiah. Ini dalam ribuan, jadi nanti dikali 1000. Para karyawan yang dibayar perusahaan dalam jam tersebut selama 2 jam ya. Tentukan ekspektasi pendapatan karyawan pada jam tersebut. Yaitu ekspektasi pendapatan karyawan itu bukan EX tapi E apa? Ekspektasi dari 5X min 2. Nah, itu ya. Ekspektasi dari 5X min 2. Nah, sekarang ini kita akan mencoba mengerjakannya pakai teorema yang terakhir aja biar agak efektif. Mana yang terakhir teh? Variansi dan kovariansi. Ini ya kayaknya. Bukan. Ekspektasi, teorema ekspektasi.
Nah, ini nih. Bukan, guys. Oh, ini variansi sama dengan ekspektasi. Sih ada nggak? Oh, bukan ini ya. Kayaknya yang terakhir ini deh. Kali itu mau kemana dia? Iya, ini saya screen lagi ada mahasiswanya ini. Buat apa? Kan ini udah bersih, nggak usah pakai karpet. Jakarta nggak pernah dingin. Oke, di sini ini apa nih? Nah, kita akan pakai rumus ini, ya. Jadi lebih mudah kalau pakai rumus ini. Oke, kita tulis ya di sini. Jadi kalau misalnya ada ya ekspektasi dari AX plus B itu sama dengan ekspektasi X ditambah B. Itu. Jadi si ininya dikeluarkan nih A-nya dikali ekspektasi X, si B-nya jadi nggak ada ekspektasi. Jadi tinggal B aja. Nah, setelah itu kita tinggal mencari ekspektasi dari X. Jadi lebih mudah. Yang kita cari adalah hanya ekspektasi dari X. Nah, gimana nih prakteknya? Ini saya tulis dulu ya. Gunakan gunakan teorema. Nah, aturan ini ya. Ekspektasi dari AX tambah B itu pasti A-nya kita keluarkan dikali ekspektasi X ditambah B. Nah, dengan rumus ini berarti kita bisa mengerjakan soal. Ya. Oke, jadi ekspektasi dari ini kan soalnya 5X min 2 kan ya. Oke, berarti A-nya 5, B-nya berapa? Min 2. Ngerti nggak? Jadi Ngerti. kita keluarkan 5-nya. 5 dikali ekspektasi X. Ini min B. Min 2. B-nya kan min 2. Oke, jadi gini. Nah, kalau udah gini kita kan lalu setelah itu kita butuh nyari hanya ekspektasi dari X aja. Nah, kita cari ekspektasi dari X. Kan ekspektasi dari X rumusnya udah tahu tadi. Nih, yang ini ya, ekspektasi dari X itu. Kalau ini kan masih diskrit. X dikali Fx. Oke, kita hitung. Ekspektasi dari X. Ekspektasi dari X itu adalah jumlah si X-nya dikali dengan peluangnya. Nah, oke, tinggal dikali-kali doang. Langsung aja lah di sini ya. X-nya berapa? Ini tuh agak besaran, terlalu besar jadi nggak kelihatan. Nah ini nih. Atau ini bisa di copy nggak? Bisa. Nih, kalau 3, 1/15 gitu kan. Ini dari sini ya. 3 kali 1/15. Ngerti nggak? 3 kali 1/15. Nah, X-nya 3, peluangnya 1/15. Terus berapa lagi X-nya? 4, peluangnya 1/15 juga. X-nya 4, peluangnya 1/15 juga. Ditambah berapa lagi? 5, jumlahnya 5, peluangnya 5/15. Jumlah mobilnya 5, peluangnya 5/15. Nah, terus jumlah mobilnya 6, peluangnya 4/15. 6, peluangnya 4/15. Jumlah mobilnya, nggak cukup, euy. Jumlah mobilnya 7, 3/15. Ditambah 7, 7 ya. Di sini 4/15. Ditambah 8, peluangnya 1/15. Eh, kalau 7, 3/15 tadi bukan 4/15. 3/15. 8 itu baru 1/15. Oke, kita hitung ya. Tinggal dikali aja.
Sini aja ya. Ini 31/15 itu 3/15. Ini berarti 4/15. Ini berapa? 25/15. 15. 24 per 24 per 15. 15. 21 per 21/15. 8/15. Dijumlah yang atasnya. Berapa yang atasnya? 7 tambah 25. 32 ya. 32 tambah 24. 32 tambah 24. 56. 85. Ini 32 tambah 24 berapa? 32 tambah 56. 56. Tambah 21. 77. 77. Tambah 8. 85. 85/15. 85/15. Nah, ini berapa nih? Ini dalam ribu ya. Ini dalam ribuan. Dalam ribuan. 85/15 kali 1000. Jadi ekspektasi pendapatan selama 2 jam ya. Ekspektasi pendapatan karyawan gitu dari jam 8 sampai jam 10 adalah 85/15 dikali 1000 karena dalam ribuan. Jadi berapa ini? 85 dibagi 15 berapa? 5, Pak. 5. Enggak lah. 5. 85/15. Iya, 5, Pak. 85 5. 5 ya? Oh, kurang. Iya. Enggak lah. Kalau Oh, kurang, ini Pak. coret 75. coba. 75. Ini coret-coret dulu. 85 dibagi 85 bagi 5 berapa? 15. 85 bagi 5, 5 kali 1, 5. Ini 3. 17 ya. 5 17. kali 7, 35. 17, Pak. Coret. Enggak, ini 17-nya ini. 17 per 17 5 kan? Per 3 kan ya? per 3. 17/3 itu 3, sekitar Pak. berapa? 17 per 3. 17/3. 17/3. 3 kali 5, 15. Ini berapa ini? 2 ya. 2,20. 3 kali 5,6. 8. 3 kali berapa? 3 kali 6, 18. Oh, ini 5,66. Berarti kecil banget ya. Tapi nggak apa-apa lah. 56 ya, Kan kalau Pak? dikaliin sama 1000, Ustaz. Iya, 5,66 kali 1000. Kali 1000. Iya, jadi dia 56, Pak. cuma dapat berapa? 56. Enggak 56. lah. 5.666. 5. Iya, Ini dikali ini kan 56. ini. Tapi dalam 2 jam sih ini. Kalau misalnya dia dikali 2 jam, berarti 1 hari kan 8 jam. Berarti ini dikali 4, 20.000. Sebenarnya ini terlalu kecil ya, nggak apa-apa lah. Maksudnya kan ini soalnya saya yang bikinnya ngasal. Oke, nanti kalau yang aslinya enggak. Oke, jadi ini pendapatannya ya per 2 jam ini. 5.666. Ekspektasinya, ini ekspektasinya. Ini bisa aja kalau mobilnya banyak mah ya, selama 2 jam sih lebih mahal.
Oke, sekarang ini kan udah nih. Oh, ini ekspektasinya itu baru ekspektasi aja nih. Oh, belum. Ini pantesan kecil. Ini baru, aduh saya yang salah ini. Salah. Ini baru EX-nya kan? Yang ditanyakan kan ini ya. 5X min 2. Salah. Ini jangan terburu-buru gini dulu. Saya hapus dulu ya. Ini baru nyari EX-nya. Tinggal dikali aja. Kali 5 dikurangi 2. Hasilnya. Ini capek-capek ngitung. Tadi kita baru nyari EX-nya. Nah, sedangkan pendapatannya itu, nah kita lihat di sini. Ini kan 5X min 2 yang ditanyakannya. Ya. Jadi ekspektasi dari 5X min 2 tadi udah disebutkan. Ini 5-nya keluar dikali dengan EX dikurangi 2. EX-nya berapa? EX-nya yang ini. Nah gitu ya caranya. 85 per 15. 15. 15. Nah, baru ini dikurangi 2. Ini dalam ribu. Nah, ini baru pendapatan. Ini kita coret ya. 5 sama 15. Ini jadi 3 ya. Nah, jadi 85 per 3 berapa? Lumayan nih, gede nih pendapatannya. 3 kali 6. 3 kali 6. 3 kali 2, 6. 2 ya. 5. 3 kali 8. 24. Berapa ini? 1 ya. Koma, ini 1, ini 28, ini 10, 3 kali 3. Oke, jadi ini jawabannya 28,33 min 2 dalam ribu. Berarti ini 26,33 ya, min 2. Nah, jadi pendapatannya selama 2 jam tadi itu adalah, min 2-nya udah hilang. 26, ini 0,33 gitu. 26.333 per 2 jam berarti. Lumayan lah ya. Ini kalau 2 jam berarti ada kali 4. 80.000. Jadi sehari dia bisa dapat 100.000. Nah, gitu. Paham nggak? Jadi kita cari dulu EX-nya, baru pakai rumus ini. Nah, ini untuk ekspektasi. Nah, sekarang yang kedua, variansi pendapatan karyawan pada jam tersebut. Nah, kalau untuk variansi, kita pakai rumus yang variansi. Yang satunya lagi ya, yaitu yang ini. Nah, variansi dari AX plus B itu sama dengan A kuadrat variansi X. Jadi B-nya hilang. Ya. Oke, kita tulis dulu rumusnya. Jauh. Yang B-nya pakai rumus variansi dari AX plus B itu sama aja dengan A kuadrat var dari X. Nah, B-nya hilang. Udah gini aja. Jadi kita tinggal mencari var X. Ya, variansi dari X. Var X. Nah, variansi dari X atau variansi itu ininya sigma kuadrat ya biasanya simbolnya. Nah, kita apa rumusnya variansi? Nah, saya tampilkan dulu ya. Ini ekspektasi, ini masih ekspektasi ya. Ekspektasi, teorem ekspektasi, variansi. Nah, ini variansinya udah kelewat ya. Oh ini ya. Nih, rumus untuk variansi yang ini. Jadi X min mu
pangkat 2 dikali fx. Mu-nya itu ekspektasi dari x. Ya, jadi ini rumus variansi x min mu kuadrat dikali fx. Ini masih gampang. Tinggal saya tulis ya di sini. Rumusnya berarti ini sigma jumlah karena diskrit x min mu. Mu itu sama dengan ekspektasi dari x yang udah didapat di sebelumnya. Ya, ini tuh mu ya tadi. Nah, ini tuh mu ini. Simbol lainnya mu. Nah, mu itu sama dengan ekspektasi dari x. Ekspektasi min mu dipangkatkan 2 dikali fx. Di mana kita udah tahu mu-nya itu adalah sama dengan ekspektasi dari x yang udah diketahui di sebelumnya. Oke, kita hitung sekarang. Tadi ekspektasi dari X itu adalah 85/15 ya, mu-nya. Nah, jadi kita hitung di sini. Ini mungkin bisa pakai kalkulator untuk memudahkan perhitungan nantinya. Var X, karena ini angkanya agak sulit. Saya ngambil dulu itu. Oke, berarti kita jumlahkan ini X-nya tadi berapa X-nya? Var X sama dengan X-nya 3 ya. Yang 3, ini pakai kalkulator aja coba. Ini 3 min 85/15. 85/15 ekspektasinya. 85/15. Nah, dikuadratkan gitu. Ditambah berapa lagi? 3, setelah 3 kan 4 ya. Oh, sebentar. Dikali fx, dikali peluangnya. Nah, ini dikali peluangnya. Peluangnya berapa? Peluangnya kan 1/15. Nah, ini variansi seperti ini. 1/15. Nah, terus ditambah sekarang setelah 3 kan 4. 4 min 85/15 kuadrat dikali peluangnya. Kalau 4 itu masih 1/15. 1/15. Nah, ini boleh pakai kalkulator aja lah. Ditambah berapa lagi? 5 ya tentunya. X-nya min 85/15 ini tetap pangkat 2 dikali ininya berapa? Peluangnya 5/15. 5/15. Ditambah kalau 6 min 85/15 pangkat 2. Kalau 6 berapa 6? 4/15. Ini agak susah lihatnya. 15. Kesini aja. Ditambah 7 ya. Min 85/15. Pangkat berapa? 3/15. Pangkat 2, Sat. Pangkat 2. Ini 3/15. Kalau 8 min 85/15 pangkat 2 dikali 1/15. 15. Coba ini hitung ini pakai kalkulator. Atau gini aja, 85/15-nya ini satu-satu aja ngitungnya. Segini nih. Kecil bisa, Pak? Kenapa? Ini agak Kalau diperkecil agak dulu lama. bisa, Pak?
Bisa sih tapi lumayan. Ini 15 kali 3 berapa? 15 kali 3 45. 45, Pak. 45 kurangi 85. Gitu paling ya. Ini 15 kali 3. 40. Kan 40, Pak. 45 kurangi Heeh. 85 berapa? 40. 40 per 40, 15 Pak. pangkat 2 gitu ya. 40 per 15. Dikali 1 per Iya, betul, Pak. 15. Dan seterusnya ya. 15. Dan seterusnya gitu ya. Itu nggak ada minnya, Sat. Kan udah barusan ini loh. Ini tuh 3 kan kali 3 di 15. 85 per 15 itu kan sama aja dengan 3 kali 15 berapa? Ini kan 45. ini kan 45. bawahnya 15. Ininya 15. Ini 85. Nah, yang ini supaya jadi 3 berarti ini dikali supaya jadi 15. Nah, di sini jadi 45 ya. 15 kali 3. 45 per 15 kan 3 gitu. Jadi min 40 kan ya. Tapi min juga nggak Iya, ngaruh. Pak. Karena, nah, min juga nggak ngaruh karena apa? Karena dikuadratkan. Coba pakai kalkulator. Berapa itu? Atau kalau menurut saya ini dari atas aja satu-satu pakai kalkulatornya. Kalkulator. Kalian pakai kalkulator ya. Kalau saya mau pakai Excel aja biar cepet. Ntar, saya mau pakai Excel. Coba kalian pakai kalkulator. New Excel. Ini caranya pakai Excel. X-nya tadi berapa? X-nya itu dari 3 ya? Dari 3 dari 4 mulainya. X-nya dari 3 sampai 8. Pakai kalkulator juga bisa. Ini karena waktunya mepet. Nah, gitu. Ini X-nya. Ini saya tulis di sini sama dengan ini. Oh, sebentar. Sama dengan kurung buka ini dikurangi 85 per 15 gitu. Kurung tutup. Pangkat 2 ya. Pangkat 2 kan? Nah, jadi si ini dikurangi 85 per 15 pangkat 2. Enter. Itu jawabannya ya. Tarik ke sini. Oke. Nah, di sini itu hasilnya ini ya. Hasilnya ini nih. 7,11. Nah, sekarang ini peluangnya tadi berapa? Bawa aja ke sini lah. Cek. Bawa ke sini, guys. Nah, ini nih. Ya. Jadi kalian jumlah-jumlah ini kalau pakai kalkulator kan bakal ini dapatnya sekali jadi. Jadi var dari X ini enggak bulat 7,11 ditambah 2,7 tuh. Sebentar, sebentar. Ini belum dikali peluangnya ya. Ini belum dikali peluangnya. Kita harus kali dulu dengan peluangnya. Nah, di sini draw. Kali yang pertama 1/15 ya. 1/15, 1/15, 5/15.
sama dengan 1/15. Saya nggak ada kalkulator soalnya. Ini sama dengan 1/15. Terus apa lagi? 15 per 15. 5/15, 4/15. 5/15. 4/15. Terus 5/15, 4/15, 3/15, 1/15. 3/15, 1/15. Sama dengan 3/15. Oke, nah jadi ini itu fx ya. Ini fx-nya, ini itu x min ekspektasi dari x dikuadratkan. Oke, nah ini kalau pakai Excel, pakai kalkulator juga sama. Ini tinggal dikalikan aja sama dengan ini dikali ini. Oke, kita tarik ke bawah. Nah, ini ya. Ini kita jumlahkan di sini ya. Karena sigma sama dengan sum kurung buka ini tarik tutup enter. Jadi X variansinya 1,55. Nanti dicek pakai kalkulator sama nggak? Oke. Ini var X sama dengan ini dikali X ya. Fx. Oke. Var X ini. Ya Allah, kegedean. Nah, ini var X-nya. Nah, ini var X-nya ini. Kita copy aja ke sini biar bisa dicontek. Nah, ini ya. Nah, nanti dilihat aja di sini nih. Var X-nya 1,55. Nah, nanti kalian pakai kalkulator. 1,55. Nah, var X-nya 1,55. Nah, sedangkan yang ditanya itu adalah variansi dari apa? Variansi dari 5x min 2. Oke, jadi var 5x min 2 itu sama dengan, nah pakai rumus yang tadi ya, a kuadrat 5 kuadrat dikali variansi dari x dikurangi 2. Tuh. Jadi 5 kuadrat itu 25 dikali variansi x 1,55 dikurangi 2. Pakai kalkulator ya. Dengan 25 dikali 1, dikali ini aja ya. Saya langsung pakai ini. Dikurangi 2. Oke. 36,88. Ini variansinya 36,88.
ribu. Ya, berarti ini 36.888. Paham ya sampai sini ya? Nah, untuk ini nih nanti pakai kalkulator nggak apa-apa. Untuk yang ini. Atau mau pakai Excel juga nggak apa-apa. Nanti boleh lah ya. Bawa laptop. Bisa kan? Pakai Excel kayak saya gini. Cepet. Bisa, Pak. Heeh, biar cepet. Oke, kita lanjutkan. Satu lagi. Ada 4 soal ini, tapi rada panjang ngejelasinnya. Nah, ini sebenarnya sama dengan yang tadi, hanya saja yang ini pakai integral. Jadi yang tadi di jumlah-jumlah, yang discrete, yang sekarang yang continue. Terakhir. Nah, ini harus latihan, ujian. Misalkan X adalah variabel acak dengan fungsi densitas ini, tentukan ekspektasi dari X, yaitu ekspektasi dari 4X plus 2. Oke, jadi kita masih sama menggunakan rumus yang tadi ya. Untuk yang pertama, oke, ini rumusnya masih sama ini. Jadi kita ekspektasi dari AX plus B itu sama dengan A dikali EX plus B. Nah, kalau variansi dari AX plus B itu sama dengan A kuadrat dikali var X. Jadi kita hanya cukup mencari ekspektasi dari X aja. Gitu ya. Nah, sekarang ekspektasi dari X gimana? Ini pakai integral ya, karena ini kasusnya kasus diskrit. Ya, jadi kita cari yang A, ekspektasi dari X itu sama dengan integral dari min hingga sampai hingga. Nah, fx dikali fx gitu kan, dx. Nah, kebetulan di sini yang ada nilainya dari 0 sampai 1 aja ya. Jadi integralnya kita ganti batasnya dari 0 sampai 1 x, fx-nya yang ini. Ini x dikali fx. Fx-nya adalah 4x 1 min x kuadrat di dx. Ngerti ya? Nah, ini kita kalikan dulu. Ini sama dengan apa dulu nih? Ini dari 0 sampai 1. Ini 4x kuadrat ya. Dikali dengan 1 min x kuadrat. Dx. Ini dikalikan ke dalam. Ini ke sini, ini ke sini. Jadi apa? Berarti ini jadi 4x kuadrat. Integral dari 0 sampai 1 ya. 4x kuadrat 4x kuadrat dikurangi dikali dengan x kuadrat berarti 4x pangkat salah. Pangkat 4 ya. 4 x-nya kan di luar 2 di dalam 2 pangkat 4. Gitu dx. Oke. Nah, ini pakai kurung. Kita integralkan coba yang ini. Silakan diintegralkan. Integral, ini 4-nya bisa dikeluarin ya kebetulan. Kita keluarin dulu aja 4-nya. Karena sama-sama. Sini ada 4, di sini ada 4. Boleh dikeluarin. 0, 1, ini sisanya x kuadrat min x pangkat 4. dx. Oke, kita integralkan. X kuadrat kalau diintegralkan kan itu 1/3 ya. X pangkat 3 min 1/5 X pangkat 5. Ini dikali dengan 4 di sininya. Batasnya dari 0 sampai 1. Gitu ya. Kemudian setelah itu kita cari di sini 4-nya. 4. Nah, yang ini berapa? 1/3 ya. 1/3
Kemudian dikali dengan 1 dulu. 1/3 min 1/5 kali 1/5. Pangkat 5. Nah, Kemungkinannya. ini 0 pasti ini 0. Kan ini 1/3 dikali 0/3 min 1/5 dikali 0/5. Ini 0 pasti nanti hasilnya ya. Oke, jadi ini 4. Yang ini aja nih 1/3 min 1/5 dikurangi 0. Karena ini pasti 0. Berarti ini sama dengan 4. Ini 15 ya. Ini 5. Ini 3. Jadi sama dengan 4, 15. Ini 2 ya. Betul nggak? Nah, jadi 8/15 ekspektasi dari X. Ya. Ditanyakannya apa? Ditanyakannya ekspektasi dari, bukan dari X lagi. Dari 4X plus 2. 4X plus 2. Berdasarkan rumus yang tadi kan, ini sama dengan 4 kali ekspektasi X ditambah 2. Ini sama dengan 4. Ekspektasi dari X itu apa? 8/15 ditambah 2. Ini nggak pas juga angkanya. Nggak apa-apa. Ini jadi 4 kali 8, 32/15 plus 2. Atau dengan kata lain sama dengan 32/15. Supaya jadi 2 ini harus 30 ya. Jadi 62/15. Angkanya nggak enak memang. Oke, dapatlah ini ya 62/15. Ini jawaban yang A. Udah dapat. Oke, terakhir kita lihat jawaban yang kita hitung variansinya. Nah, variansi hampir sama. Tinggal ganti integral dengan yang B. Oke. Untuk yang B berarti kita cari dulu var X. Var 4X plus 2 itu sama dengan 4 kuadrat dikali ekspektasi dari X. Ini sorry. Dikali variansi dari X ya. Ini dikali variansi dari X. Nah, ntar Mas. Kita hitung dulu ya variansi X-nya. Nah, pakai rumusnya sama. Nanti cek di itu, di apa? Di slide. Variansi dari X itu adalah integral ya tentunya. Dari min hingga sampai hingga X min mu kuadrat dikali fx. Itu ya. X min mu kuadrat dikali fx. Bisa pakai ini. Nah, atau kalau nggak mau pakai ini, ya, ini kan rumus yang definisi. Ada juga sebenarnya, bisa ada banyak cara ya. Variansi dari X itu sama dengan ekspektasi dari X kuadrat min ekspektasi dari X dikuadratkan. Jadi kita bisa pakai banyak cara. Mau pakai cara yang mana nih? Kenaon jadi kieu. Cara atas bisa, cara yang bawah bisa. Kalau yang bawah berarti kita harus mencari ekspektasi dari X kan udah dapat ya. Nah, ekspektasi dari X udah dapat tadi berapa? Nilainya itu 8/15. Nanti dikuadratkan, tapi ekspektasi dari X kuadrat. Nih. Bebas sih. Coba kita pakai cara pertama dulu lah. Atau pakai dua-duanya kalau di sini. Nanti kalian boleh milih. Saya mau ganti warnanya. Biar agak bagus. Oke, berarti kalau kita pakai cara pertama.
Kenapa ini jadi gini ya warnanya? Oke. Cara satu itu berarti salah ngelik kurang. Warnanya jangan yang ini. Oke. Cara satu ya. Variansi dari X itu berarti sama dengan integral dari min 1. Dari berapa tadi? Dari min hingga sampai hingga. Tapi kan yang adanya cuma yang ini ya. Terdefinisinya dari 0 sampai 1. Ya udah, dia usah dari min hingga. Karena yang sisanya kan 0. Terus sampai 1. X min. Nah, di sini 85. Susah juga ya. 8 per 15. Angkanya nggak ada pernya, ini nggak enak. Nah, dikali fx. Fx-nya berapa fx-nya? Fx-nya itu 4x kali 1 min x kuadrat. 4x kali 1 min x kuadrat dx. Nah, ini ya. Tinggal cari integral dari ini. Oke, cara pertama. Oke, saya coba pakai cara yang ini. Tapi perkaliannya bakal rada panjang. Ini pakai cara yang kedua kayaknya ya. Ini berarti karena kalian pasti bakal bingung sedikit. X min 8 per 15 itu harus ingat yang ini ya. A min B kuadrat. Itu sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Ini X berarti dikuadratkan pakai rumus ini. X kuadrat min 16. Ini kan 2 kali X 2X. 2X kali 8 per 15. Jadi 16 per 15 X gitu. Ini angkanya gede-gede ini. Berapa? 64 per. Ini berapa? Berapa? 15 kuadrat berapa? Nah, 225. Itu. Baru dikali ini 4x. Wah, agak panjang, Kalau pakai cara ini mah kasihan. 4x kali berapa ini? 4x pangkat 3. Ini harus dikalikan 2 suku. Nah, ini dilanjutkan sendiri ya perkaliannya. Nah, saya mah mau cara yang kedua aja kayaknya. Nah, cara yang kedua itu kalian nggak usah pakai rumus yang ini. Ini cara satu nih. Cara satu, ini cara dua. Nah, pakai cara dua ya. Variansi dari X itu adalah ekspektasi X dikuadratkan dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Ininya udah ada ekspektasi X-nya. Yang belum ada adalah ekspektasi X kuadrat. Caranya juga gampang sih. Gini aja. Kalau ekspektasi X, rumusnya apa? Ekspektasi X itu kan integral minta hingga sampai hingga X dikali fx dx. Nah, berarti analoginya, ini saya kasih warna merah aja. Kalau X kuadrat gimana Pak? Ya tinggal dikali aja. Ini X kuadrat. Ini berarti minta hingga sampai hingga. Ininya ganti sama X kuadrat gitu. Fx dx. Tuh. Nah ini ya. Dah. Kita jalankan. Berarti tadi apa? Ekspektasi X kuadrat itu sama dengan integral dari 0 sampai 1 X kuadrat dikali Fx-nya berapa? 4X dikali 1 min X kuadrat dx. Ini Fx ya. Benar nggak Fx-nya? Fx-nya benar. Nah, kayak jadi saya sarankan pakai cara yang kedua. Kalau yang pertama ini bakal ada panjang. Nah, yang kedua lebih simpel. Mirip dengan yang pertama tadi juga. Ke teorema aja, nggak usah pakai definisi ya. Karena ini lagi ujian. Dan nggak harus pakai definisi. Ini berarti integral 01, berarti ini 4x pangkat 2, pangkat 3 ya. Dikali 1 min x kuadrat dx. Ini kita uraikan 0 sampai 1. Ini berarti 4x pangkat 3 min. Nah, pangkatnya di luar 3, di dalam 2. Kalau dikali di jumlah pangkatnya.
Jadi 4X pangkat 5 dx. Nah, ini gampang. Ini gampang ini. Pangkat 3 sama pangkat 5. Ini sama-sama 4, jadi bisa kita keluarkan gini dulu. 4 dalam kurung gitu. 3 min X pangkat 5 dx. Jadi 4-nya konstanta keluar 0,1. Ini tinggal X pangkat 3 min X pangkat 5 dx. Ya udah, kita integralkan biasa ini. Berarti ini jadi 1/4 dikali 1/4 X pangkat 4 min 1/5 X pangkat 5. Dari 0 sampai 1. Oh, 1/6 ya? Ya, 1/6. Ditambah 1 kan ya? Ditambah 1. Nah, 1/6 X pangkat 6. Nah, habis ini masukin. Seperti tadi sama. 4 masuk sini. Ini jadi 1/4. Ini berarti 1/4 min 1/6. Ini 1/6. Dikurangi ini kan 0 pasti ya. Tapi takutnya bingung ya nanti untuk soal lain. Saya tulis aja nggak apa-apa. 4 kali 0 pangkat 4 min 1/6. 0 pangkat 5. Pangkat 6. Tapi bakal 0 nantinya. Ini jadi 4 dikali 1/4 min 1/6. Ini kan pasti 24 ya. 6 min 4. Tuker. 6-nya ke sini, 4-nya ke situ. Berarti, sorry, ini 4-nya masih ada di sini. 4. Jadi ini 4 kali 2/24. Ini kita coret, sisa 6. 2/6 itu sama dengan 1/3. Nah, nice. Ini cara yang paling efektif pakai teorema. Nggak usah pakai definisi. Jadi pakai yang kedua. Pakai yang ini nih ya. Nah, saya kasih bold. Baiklah, itu. Jadi nanti kalian pakai cara yang ini aja. Jangan pakai cara atas, bakal lama. Ini udah selesai. Udah pertanyaan dulu nggak? Ini rekamannya bisa dilihat nanti ya. Ya, Pak. Ada PDF-nya perekaman nih, Pak. Waktunya 90 menit. Cukup nggak? Ini lama karena saya sambil ngejelasin ya. Kalau saya sambil ngerjain doang, sebentar. Kalau sambil Iya. ngejelasin kan jadi lama akhirnya. Oh, berarti PDF-nya nggak ada. Ini PDF nanti saya kirim. Oh iya, ini kan tugas kelompok ya. Harusnya kemarin dikerjain. Ini kerjain ulang, tulis tangan. Ini setiap orang harus punya ini. Pas ujian boleh dibawa yang ini. Tapi soalnya bakal beda, nanti nggak sama ya. Mungkin caranya yang sama, nggak apa-apa. Biar kalian belajar. Ada pertanyaan ya? Nanti kalau ada pertanyaan, jadi ini sebenarnya untuk tugas ini nggak harus diupload, tapi setiap orang harus punya dan pas ujian boleh dibawa. Yang dibawa hanya maksimal 2 lembar. Selain itu tidak ada. Ya, oke. Saya mau ngabsen dulu ya. Ini hadir semua nggak? Ya, Pak. Ya, Pak. Hadir semua kan? Hadir. Ini DN9 ada berapa orang? Oh, Ada saya belum. Dulu lah. Oh, kalian barengan ya? Oke, mending barengan biar biar saya bisa saling nanya. Ini gimana? Nggak ada. Stop recording dulu. Oh, nggak ada ya?